Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mencari serta mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena atas izin iradahnya, bimbingan taufik serta hidayahnya, kita sama-sama bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka ibadah, dalam rangka menundukkan kepada Allah, dalam rangka menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, itu semua diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk bersegera, untuk tidak menunda-nunda, untuk tidak menanti-nanti lagi, bersegera menuju ampunan Tuhan Allah, ampunan Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita diperintahkan untuk memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah, dan segera tanpa ditunda-tunda lagi untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan yang berkaitan dengan akhirat, contoh dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk bertaubat, untuk memohon ampun kepada Allah. Itu perintahnya bersegera. Atau dalam ayat lain ketika kita diperintahkan untuk melakukan kebaikan, kita diperintahkan oleh Allah untuk berlomba-lomba. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Artinya berlomba-lomba, yang menang adalah siapa yang tercepat dan siapa yang terbaik. Dan juga ketika Allah memerintahkan kepada kita melaksanakan sholat Jum'ah ini dalam rangka zikrullah, kalimatnya juga sama, fas'au ila zikrillah wa dzarul bai'. Maka bersegeralah menuju untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah jual beli. Akan tetapi ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk menjemput rezeki atau yang berkaitan dengan dunia, perintahnya tidak seperti ketika Allah memerintahkan yang berkaitan dengan akhirat.
Allah tidak memerintahkan untuk berlomba-lomba mengumpulkan harta. Allah tidak memerintahkan untuk berlari mengejar dunia. Allah tidak memerintahkan untuk mempercepat mengumpulkan harta siapa yang tercepat, tidak. Akan tetapi contoh di dalam surat Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan fil ardi famshu fi manakibiha." Wallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha. Kalimatnya adalah berjalanlah di muka bumi ini. Wa kulu mir rizqi, dan makanlah dari rizki yang telah Allah sediakan untukmu. Artinya ketika kita untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan dunia, kita justru dibalik kita seolah-olah dikejar-kejar waktu, seolah-olah kita berlomba-lomba dengan yang lainnya. Nampak katakanlah ketika jam 6, jam 7 itu semua orang melakukan aktivitasnya dan tidak ada yang mau terlambat sampai tempat pekerjaannya. Kita mayoritas kita lebih memprioritaskan dunia kita. Justru dibalik kita mempercepat, takut kehabisan, takut ketinggalan masalah dunia, padahal dunia dan rezeki itu sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalimatnya bukan mencari rezeki, hanya menjemput rezeki. Yang menjemput artinya sudah pasti ada, tidak usah diburu-buru lagi. Maka perintahnya kata Allah, famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Maka berjalan saja, santai saja. Karena rezeki itu sudah pasti akan didapatkan. Kembali kepada ayat yang tadi, ketika kita diperintahkan untuk mempercepat, untuk bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada waktu lagi kecuali hari ini bersegera bertaubat, memperbanyak istighfar. Rasulullah SAW yang dosa-dosanya diampuni dan tidak mungkin melakukan dosa. Rasulullah yang surganya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sehari satu malam Rasulullah SAW tidak kurang dari 70 kali istighfar. Dalam hadis lain 100 kali istighfar dalam satu hari satu malam. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sehingga salah satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah setelah selesai melaksanakan sholat 5 waktu adalah zikirnya setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, ke kiri dan ke kanan, ke kanan dan ke kiri. Maka setelah itu zikirnya, lafadznya adalah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Minimal istighfar 3 kali. Kalau kita istiqomah, kita lakukan, kita rutinkan 3 kali istighfar setelah selesai melaksanakan sholat 5 waktu, 1 hari 1 malam minimal kita beristighfar 15 kali istighfar. Kalau kita mau mengejar katakanlah setiap sehari 1 malam 70 kali istighfar, tinggal kekurangannya katakanlah 55 istighfar lagi. Pagi harinya, siang harinya, dalam kendaraan, katakanlah di kantor beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dosa yang disengaja ataupun yang tidak disengaja kita lakukan. 70 sampai 100 kali istighfar itu mudah dan ringan saja, tetapi dampaknya sangat besar. Selain dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan kisah, yaitu Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri adalah seorang ulama salaf yang mana beliau selalu dimintakan nasihat oleh jamaahnya. Suatu ketika Hasan Al-Basri sedang duduk-duduk bersama teman-temannya dan para muridnya tentunya. Datanglah seseorang
menegur kepada Hasan Al-Basri, wahai Hasan Al-Basri, sudah lama bumi kita ini kering. Sudah lama Allah tidak menurunkan hujan ke bumi kita ini. Kemarau panjang. Lantas apa yang harus kita lakukan wahai Hasan Al-Basri agar Allah menurunkan air hujan? Kata Hasan Al-Basri, perbanyaklah istighfar. Kemudian datang lagi orang yang meminta nasihat lagi kepada Hasan Al-Basri, wahai Hasan Al-Basri, saya ini adalah orang yang kurang beruntung masalah dunia, saya orang miskin. Harta saya tidak punya, bagaimana caranya saya bisa kaya? Harta saya bisa bertambah. Amalan apa yang harus saya lakukan sehingga saya bisa menjadi kaya, sehingga saya bisa beribadah dengan harta saya? Kata Hasan Al-Basri, perbanyaklah istighfar. Kemudian yang ketiga datang lagi, ada seseorang yang sudah nikah lama, akan tetapi Allah belum memberikan keturunan padanya. Kemudian meminta nasihat kepada Hasan Al-Basri, wahai Hasan Al-Basri, saya sudah menikah lama, saya juga sudah ikhtiar, tetapi Allah juga belum juga memberikan keturunan kepada saya. Kira-kira amalan apa yang harus saya lakukan sehingga Allah menganugerahkan kepada keluarga kecil kami seorang anak? Kata Hasan Al-Basri, perbanyaklah istighfar. Setelah beberapa orang datang meminta nasihat, jawabannya yang sama. Setelah itu salah seorang muridnya bertanya kepada Hasan Al-Basri, wahai guruku, kami memperhatikan beberapa orang meminta nasihat kepadamu dengan berbagai macam problematika masing-masing yang berbeda, akan tetapi engkau memberikan jawaban yang sama, satu jawaban yang sama, memperbanyak istighfar. Apa? Enggak salah itu? Kata muridnya. Kata Hasan Al-Basri, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12, faqultu astaghfiru innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ternyata apa yang memberikan nasihat kepada orang lain berdasarkan Al-Qur'an. Kata Allah, maka beristighfarlah. Aku katakan istighfastaghfiru, faqul tustaghfiru, istighfarlah, memohon ampunlah kepada Tuhanmu. Innahu kana ghaffar, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara, niscaya dengan istighfar itu Allah akan menurunkan air hujan yang lebat. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan dengan istighfar itu Allah akan memperbanyak keturunan dan harta-harta kalian. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar, dan Allah akan menjadikan kebun-kebun dan juga Allah akan menjadikan sungai-sungai mengalir. Ternyata di luar dugaan kita, istighfar yang kita lantunkan, yang kita zikirkan, selain menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan, ternyata fadilahnya sangat besar. Allah menurunkan air hujan, itu wasilahnya salah satunya dengan mungkin di antara kita memperbanyak istighfar. Apabila kekurangan harta, yang belum memiliki keturunan, menurut ayat ini perbanyaklah istighfar. Segala macam problematika yang kita hadapi, selayaknya kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat dan keinginan kita Allah kabul dengan wasilah kita memperbanyak istighfar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Setelah kita menyimak firman Allah tentang fadilah atau keutamaan istighfar, pada khutbah yang kedua ini saya ingin menyampaikan sebagai memperkuat untuk kita mengamalkan istighfar ini. Ada satu hadis yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man aktsara minal istighfar jalallahu lahu min kulli hammin farj wa min kulli dhaiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan menjadikan solusi dari setiap kesedihannya. Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan hidupnya. Dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tak diduga-duga. Sudah pasti dalam kehidupan ini Allah menguji kita dengan berbagai ujian, dengan kesedihan, dengan katakanlah kesulitan ekonomi, dengan permasalahan hidup yang kita hadapi. Ingatlah, kita masih memiliki Allah. Kita bergantung kepada Allah dan berikhtiarnya, yaitu salah satunya dengan mengamalkan, memperbanyak istighfar. Insya Allah permasalahan yang kita hadapi, apapun masalahnya, Allah akan urai satu persatu masalah itu. Kita memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah dan melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Salah satunya adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan wabil khusus memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana allati hiya ismatu amrina wa aslih lana dunyanana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'adina. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Inshallah.